mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman mengempas dan sulit diganggu. Pace Ebene, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam channel Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Hari ini, Jumat 15 September 2023, kita memperingati Santa Perawan Maria berduka cita. Inspirasi Sabda kita diambil dari Injil Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Saudara dan saudari yang terkasih, hari ini gereja kita memperingati peringatan Santa Perawan Maria berduka cita. Injil Yohanes yang telah kita dengarkan bersama menunjukkan kepada kita posisi Perawan Maria yang adalah ibu Yesus saat Yesus bergantung di salib. Dalam ayat 25 dikatakan, waktu Yesus bergantung di salib, di dekat salib itu berdirilah ibu Yesus. Beberapa penafsir menerangkan kehadiran Maria, saudaranya, dan Maria Magdalena pada saat itu ingin mengatakan bahwa pada zaman itu para wanita tidak dianggap penting sama sekali, sehingga tidak ada orang yang ambil pusing terhadap perempuan-perempuan itu, sehingga mereka dapat saja berdiri dekat salib Yesus tanpa ada ancaman bahaya. Tetapi keterangan ini tentunya tidak tepat. Kehadiran perempuan-perempuan di dekat salib Yesus bukanlah karena dipandang tidak penting, tetapi kehadiran mereka adalah karena kasih yang sempurna membuang rasa takut yang ada pada saat itu. Maria, ibu Yesus, hadir di sana. Kehadirannya di dekat salib Yesus sangatlah wajar sebagai seorang ibu. Yesus mungkin dipandang sebagai penjahat berdasarkan hukum negara, namun begitu, Yesus tetaplah sebagai anak yang sungguh dikasihi oleh Maria. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada sesuatu yang amat berharga atau yang mengharukan dari kisah Injil hari ini. Di tengah penderitaan yang dialami Yesus di kayu salib, dia masih memikirkan kesepian ibunya pada hari-hari mendatang. Oleh sebab itu, Yesus menyerahkan ibunya kepada para murid dan para murid kepada Maria, sehingga mereka dapat saling menghibur di dalam kesepian mereka setelah Yesus pergi. Saudara-saudari yang terkasih, kepergian seorang anak bukanlah hal yang mudah bagi setiap ibu, apalagi kematiannya langsung dirasakan atau disaksikan sendiri. Santo Bernardus Abbas, seorang pendiri kedua Ordo Cisterciensis yang banyak menulis tentang teologi dan spiritualitas, dalam khotbahnya tentang duka cita Perawan Maria mengatakan bahwa Santa Perawan Maria adalah seorang martir. Santa Perawan Maria sebagai martir tampil di hadapan mata dalam kisah sengsara Tuhan kita. Orang tua yang terberkati, yakni Simeon, berkata tentang kanak-kanak Yesus. Katanya, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan
atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan kepada Maria, suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika kemarin dan hari ini kita merenungkan tentang derita dan wafat Yesus di salib, kita tidak bisa tidak merenungkan tentang derita perawan Maria yang dialami bukan hanya di bawah salib putranya. Merenungkan kedua pribadi, putra dan ibunya ini, kita dibimbing oleh Santo Bernardus untuk merenungkan satu hal, yaitu cinta kasih. Cinta kasih Yesus yang menggerakkannya untuk menderita dengan rela dan taat, supaya ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Cinta kasih perawan Maria yang menggerakkannya untuk ikut berduka cita bersama sang putra. Berduka cita karena cinta sehingga ia menjadi martir yang bahagia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita yang hidup dalam keluarga tentu tahu bagaimana kehidupan kita di keluarga masing-masing. Setiap ada masalah atau derita, baik yang dirasakan oleh anak ataupun orang tua, pasti akan menjadi masalah atau derita bersama dalam satu keluarga. Jika ada anak yang menderita, pasti akan menjadi derita juga bagi orang tuanya. Sebab orang tua manakah yang tidak ikut menderita jika anaknya juga menderita? Duka cita anak adalah duka cita orang tua juga. Sebab orang tua manakah yang tidak berduka cita jika anaknya berduka cita? Itulah yang dialami oleh Santa Perawan Maria yang kita lihat dalam Injil hari ini. Maka seorang ibu adalah suatu simbol dari orang tua yang mau menderita demi sang anak karena cinta, pasti merasa bahagia di balik derita yang kasat mata. Semoga Santa Perawan Maria senantiasa menginspirasi banyak ibu, juga banyak bapak dalam keluarga, untuk senantiasa memiliki kedekatan dengan anak yang digerakkan oleh cinta kasih. Cinta kasih yang tidak pernah dirusakkan oleh seorang ibu atau oleh seorang bapak atau juga oleh seorang anak. Semoga setiap anggota keluarga tidak saling merusakkan cinta kasih yang adalah kunci hidup bahagia, walau dalam hidup ini tidak pernah lepas dari derita dan duka cita seperti yang dialami oleh Santa Perawan Maria. Dalam penderitaan yang kita alami, yakinlah bahwa kita bisa menjalaninya jika ada cinta kasih. Masalah-masalah yang ada dalam keluarga bisa kita atasi jika kita, baik sebagai ibu, bapak maupun seorang anak, bisa menumbuhkan cinta kasih di dalamnya. Saudara-saudari yang terkasih, semoga kita bisa meneladani Bunda Maria yang sungguh berduka karena sungguh merasakan cinta kasih putranya yang sungguh erat. Yakinlah Tuhan akan selalu memberikan cinta kasih-Nya kepada kita jika kita juga tidak bosan untuk menumbuhkan cinta kasih itu, baik di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat kita. Amin.